Terus bagaimana sisanya Ustadz? Sisanya tinggal diukur saja. Sisanya tinggal diukur saja. Nah makanya para ulama begini, kata para ulama begini. Ini 60 sekian atau 70 sekian, mana yang kuat? Ini bahas tuh. Mana yang paling kuat? Ada pendapat yang paling kuat ya 60 sekian. Kenapa? Karena yakin. Kan yang paling sedikit pasti yakin, selesai. Kita ragu nih, ragu. Contoh, ragu saya tadi sholat dapat 2 rakaat apa 3 rakaat, ya ini dalam keadaan ragu. Yang yakin yang mana? Yang sedikit dong, yang 2 rakaat pasti yakin. Yang ragu itu di 3 rakaatnya, kan gitu. Nah sekarang ada kabar berita dari baginda Nabi, cabang-cabang keimanan itu, amal-amal soleh itu ada 70 sekian atau 60 sekian. Ini mana yang kuat? 60 sekian, 70 sekian. Ada pendapat yang pertama 60 sekian. Kenapa? Karena itu yang paling yakin. Yakin 60 itu pasti yakin, sudah selesai. Tapi justru pendapat yang kuat adalah yang 70 sekian. Kenapa 70 sekian? Karena begini ceritanya. Ada kemungkinan baginda Nabi itu awalnya diinformasikan 60 sekian. Tapi dapat informasi berikutnya ada tambahan 10. Jadi 70 sekian, maka tidak ada pertentangan di sini. Gitu. Awalnya 60 sekian. Dapat informasi tambahan jadi berapa? 70 sekian, nggak ada masalah. Kemudian banyak riwayat menyebutkan 70 sekian. Dari sisi riwayat 70 sekian lebih kuat. Maka banyak ulama cenderung kepada cabang-cabang keimanan adalah 70 sekian. Sekian itu berapa Ustadz? 3 sampai 9. Bisa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Ini yang paling kuat, ambil. Kemudian pembahasannya. Ini jumlah 70 sekian ini angkanya dimaksudkan atau sekedar hanya untuk menunjukkan bahwa amal-amal soleh itu banyak macamnya. Ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama enggak, maksudnya bukan hanya 70 sekian, tapi ini hanya menunjukkan banyak saja. Hanya menunjukkan banyak. Makna dari hadis ini adalah agar ketika kita tahu ada amal soleh, maka istiqomahkan, itu saja sudah. Ini menurut pendapat pertama. Kalau pendapat kedua mengatakan enggak, 70 sekian itu fakta, nyatanya memang 70 sekian. Bilangan itu dimaksudkan begitu. 70 sekian. Pertanyaannya, terus apa saja 70 sekian itu? Maka kita perlu ada jawaban di sini. Jawabannya begini, 70 sekian itu tidak dirinci dalam syariat Islam. Cuman disebutkan yang paling atas, yang tengah, dan yang bawah. Disebutkan gitu aja. Yang paling atas la ilaha illallah. Yang tengah adalah malu yang bisa mencegah dari perbuatan buruk. Yang paling bawah adalah menghilangkan, menyingkirkan sesuatu yang membuat orang tidak nyaman, yang membuat orang bisa kena bahaya dan seterusnya ini. Tinggal kata para ulama yang punya pendapat ini dikiaskan saja, diukur. Kalau ada sesuatu yang masuk kategori atas, ya atas, berarti dia termasuk ke golongan atas, dekat kepada la ilaha illallah. Kalau kok dia ke tengah, ya berarti tengah, berdekatan dengan yang haya ini, malu. Kalau enggak berarti dia bawah levelnya. Sudah begitu aja caranya. Cuman sulitnya bukan main. Walaupun para ulama Imam Ibnu Hajar dan yang lainnya mencoba menjelaskan 70 sekian itu disebutkan satu persatu. Tapi pun juga tetap saja ketika disebutkan 70 sekian masih ada tambahannya. Maka yang paling selamat adalah ini penjelasan dari baginda Nabi. Kalau kita ditanya rinciannya apa saja, wallahu alam, baginda Nabi tidak menjelaskan pada kita, selesai. Cuman urusan beramal, kalau sudah kita tahu itu amal soleh, tinggal dilaksanakan saja, istiqomahkan, selesai. Udah gitu maknanya. Kemudian
makna tersirat daripada hadis ini supaya kita terus meningkatkan keimanan melalui amal soleh, karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kapan bertambah? Kalau kita melakukan ketaatan. Kapan berkurang? Kalau kita melakukan kemaksiatan. Maka hati-hati yang suka maksiat. Jangan pernah Anda berkata, walaupun hari ini maksiat, masih ada hari esok dan Allah Maha Pemurah dan seterusnya. Benar, itu kalimat semuanya benar, tapi hati-hati, ada resiko. Orang maksiat semakin hari semakin menipiskan keimanan. Lama kelamaan imannya bisa hangus, tergerus sehingga tidak tersisa lagi. Kalau sudah begitu hati-hati, hilang imannya, naudzubillahi min dzalik. Ada banyak alasannya. Kenapa? Di antaranya setiap kali maksiat seorang hamba akan ada guratan hitam di hatinya. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak guratan hitam itu. Semakin sering, maka semakin tertutup hatinya dengan guratan hitam tersebut. Lama kelamaan hatinya hitam pekat, tidak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk. Nauzubillahi min dzalik.